Hmm. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Irsadian. Semua orang bisa ngulik gambar dan ngulik software desain. Tapi bukan berarti semua orang bisa disebut sebagai desainer kan? Semua orang bisa motret, tapi tidak semuanya disebut fotografer kan? Belajar art bukan untuk jadi seniman. Belajar motret bukan untuk jadi fotografer. Dengan fotografi, kamu bisa tahu bahwa isi dunia ini bisa buruk atau baik tergantung sudut pandangmu. Belajar fotografi mengajak kamu peka dan empati terhadap lingkungan sekitar, baik pada makhluk hidup atau benda mati. Video ini akan membahas fotografi dasar. Dasar fotografi merupakan suatu poin penting yang tidak dapat dipisahkan dalam mencipta sebuah karya fotografi. Ada 4 unsur dasar fotografi yang perlu kalian ketahui, yaitu pencahayaan, efek gerak, fokus dan ruang, serta komposisi. Yang pertama, pencahayaan. Hanya dengan bermain arah dan sumber cahaya, kamu akan melihat bahwa fotografi sangat luas ruang eksplorasinya. Terdapat 5 arah cahaya yang bisa kamu ulik untuk belajar di rumah. Cahaya depan, cahaya samping, cahaya dari atas, cahaya dari bawah, dan cahaya dari belakang. Sumber cahaya tidak selalu matahari. Kamu bisa eksplor cahaya buatan seperti lilin, senter, atau cahaya dari layar monitor. Yang kedua, efek gerak. Dengan efek gerak, sebuah karya fotografi menjadi seolah-olah hidup. Gerak dalam fotografi ada gerakan lambat atau disebut dengan show action. Gerakan yang mengikuti objek disebut dengan panning. Dan gerakan yang cepat sehingga objek terbekukan disebut dengan stop action. Ada juga sih yang menyebut dengan nama freeze. Bagi kalian yang alatnya terbatas, bisa disimpan dulu nih agenda seperti ini. Sampai kalian memiliki barang yang sesuai dengan spesifikasi. Tapi tenang, kalau untuk motret still life, efek gerak ini tidak terlalu banyak digunakan kok. Yang ketiga, fokus dan ruang. Fokus dapat memberikan kesan kedalaman pada sebuah foto. Jadi ada efek blur pada latar depan dan pada latar belakangnya. Nah, penggunaan foreground dan background selalu jadi cara jitu untuk menciptakan kedalaman seperti contoh di layar. Dengan fokus yang baik dan tepat, maka subjek bisa tampil lebih menarik dan ekspresif, serta informasi gambar dapat disampaikan dengan sempurna. Yang keempat, komposisi. Komposisi adalah susunan atau kerangka gambar yang akan memandu kita untuk menghasilkan foto yang baik. Ada yang memotret berdasarkan komposisi matematis, ada juga yang memotret mengandalkan feelingnya. Karena kita masih pelajar dan pemula, maka tentunya kita akan menggunakan panduan komposisi yang sesuai teori dulu ya. Banyak orang merumuskan macam komposisi, tapi kita gunakan yang paling sederhana saja, komposisi statis dan komposisi dinamis. Jadi, komposisi statis itu memiliki kecenderungan simetri seperti bercermin. Dengan subjek terdapat di tengah, walau keseluruhan komposisinya tidak selalu sama persis, tetapi kalau kamu menemukan hal yang semacam ini disebut dengan komposisi statis. Sedangkan komposisi dinamis memiliki kecenderungan asimetri, di mana subjek foto disimpan lebih fleksibel. Untuk menghasilkan gambar yang kokoh, ada lagi nih komposisi yang wajib kalian ketahui. Namanya rule of third. Gambar akan dibagi menjadi sepertiga dengan garis-garis hayal.
horizon, dan vertikal. Agar komposisinya baik, maka subjek bisa ditempatkan di salah satu titik hasil perpotongan garis. Tapi bisa juga kamu tempatkan di keempat titik tersebut. Kamu juga bisa menyimpan subjek pada sepertiga bagian gambar saja agar terlihat dinamis namun tetap seimbang alias tidak berat sebelah. Untuk menguji pemahaman dan kemampuan belajar mandiri kalian, cobalah mengeksplorasi benda di sekitarmu. Kamu bisa tuh pilih satu benda aja, atau kamu bisa mengkomposisikan beberapa benda dalam satu frame gambar, seperti contoh di depan. Nah, dengan mempertimbangkan rule of third, cobalah eksplorasi benda tersebut dengan 5 arah cahaya yang berbeda. Jadi, satu benda kamu harus explore dengan 5 arah cahaya yang berbeda, oke? Pastikan hasilnya optimal dan terus jepret hingga kamu yakin inilah gambar dengan komposisi dan estetika yang benar-benar terbaik. Jika kamu kebingungan, maka petunjuknya ada di deskripsi, dan selamat menggali lebih dalam. Ciao! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.